Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat dan semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Yunisia yang berbahagia dimanapun Anda berada, sepertinya kalau Nabi Muhammad SAW itu ketika Anda membaca, kita membaca semuanya terkait tentang apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad, tidak ada tandingannya. Bahkan Nabi Yusuf saja itu ketika dikatakan ganteng siapa dengan Nabi Muhammad, maka masih orang semua menjawab bahwa yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad SAW. Katanya dikatakan hidungnya itu seperti alifiyul angfi, jadi seperti huruf alif, ya mancung sekali. Kemudian mimiyul fami, jadi bibirnya seperti huruf mim yang saling berhadap-hadapan, jadi sangat indah sekali. Tapi itu tidak bisa kita tiru. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan semua bentuk yang ada di dalam diri kita. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa niru apa yang ada dalam fisiknya Rasulullah, nggak bisa. Karena itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan kita itu atas kehendak kita, maka bayi yang akan lahir itu nggak jadi lahir-lahir, ya kan? Karena apa? Karena bapaknya minta A, ibunya minta B, nanti sudah mau lahir ibunya masih nggak setuju, rundingan, ya akhirnya konsensus itu nggak akan terjadi antara kedua orang tua, akhirnya nggak jadi lahir-lahir, ya kan? Makanya bentuk itu sudah yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa nyontoh. Nasabnya Rasulullah itu sangat mulia, ya kan? Nasabnya Rasulullah, nasab yang paling bagus di dunia ini adalah nasabnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita nggak bisa nyontoh. Kalau kita sudah keturunannya Pak Fulan, nggak bisa kita sudah suruh merubah jadi keturunannya Pak Fulin, itu nggak bisa. Ya sudah, kalau Pak Fulan ya Pak Fulan, Pak Fulin ya Pak Fulin. Maka nasab itu juga kita tidak bisa nyontoh. Kita mau merubah suruh jadi nasabnya Rasulullah, nggak bisa, ya kan? Maka yang bisa kita contoh apa? Innaka la'ala khuluqin azim. Maka Allah mengatakan akhlaknya Rasulullah Muhammad yang bisa kita contoh. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai basyarun la kal basyar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Itu kan jelas Nabi Muhammad itu basyar, manusia. Tapi lakal basyar, tidak seperti manusia. Bal huwa kal yakuti bainal hajar, tapi dia adalah bagaikan intan di antara bebatuan. Kita batunya, Nabi Muhammad itu intannya. Nah, kalau batu itu digosok terus, itu kilaunya bisa menyamai kilaunya intan, tapi namanya tetap batu, nggak bisa jadi intan. Namanya tetap manusia biasa, nggak bisa berubah jadi nabi, ya kan? Tapi akhlaknya kalau kita gosok terus, itu bisa menjadi seperti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain itu Nabi Muhammad ini bukan hanya akhlaknya saja yang perlu kita contoh, tetapi bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan hal-hal yang terbaik dalam apapun aktivitas yang dilakukannya, termasuk adalah ketika setelah Nabi Muhammad ini menyelesaikan penerimaan wahyunya dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada istrinya Khadijah al-Kubra. Maka sebenarnya Nabi Muhammad tidak sendirian. Beliau bersama siapa? Khadijah al-Kubra atau Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay.
Jadi sebenarnya Khadijah ini masih ada juga keturunan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih satu klan kalau bahasa saya. Dulu kan memang Mekah itu kan sangat tribalisme sekali. Tribalisme itu apa? Tribalisme itu ya hidup berklan-klan. Jadi klan mana yang paling tinggi, disitulah klan yang akan memimpin. Jadi seperti apa nih? Seperti kelompok-kelompok nih. Seperti kelompok-kelompok dan kelompok itu dari keturunan-keturunannya. Nah itu masih sangat tinggi sekali saat di Mekah pada waktu itu. Nah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu tidak sendirian. Bersama siapa? Bersama istrinya Khadijah Al-Kubra. Maka sahabat Unisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya saya ketika kemarin mengatakan bahwa Basyariyah pendukung utamanya Rasulullah itu salah satunya adalah Khadijatul Kubra. Maka Khadijah ini sangat luar biasa. Ketika Nabi Muhammad itu sedih, dipeluk Khadijah jadi seneng. Maka ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah punya suami, jangan jadikan nanti suami pulang terus dipeluk Anda malah jadi susah. Gitu, okay? Jadilah perempuan yang memeluk suami itu kemudian suaminya jadi seneng gitu loh. Okay? Jadi jangan suami Anda peluk kemudian malah suaminya jadi susah. Lah nggak susah gimana Ustadz? Wong dibesii pas waktu dipeluk tuh dibesii, uangnya mana gitu. Nah itu kan apa? Suaminya malah mikir, ya kan? Waduh, pulang kerja capek-capek malah dibesii, uangnya mana, ya kan? Maka Khadijah tidak seperti itu. Khadijah itu ketika Rasulullah sedih, Rasulullah bingung, dalam pelukan Khadijah itu maka semuanya akan menjadi cair dan menjadi tenang. Seperti Rasulullah Muhammad SAW ketika bingung, ya kan, bermimpi apa gitu, kemudian ini mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bingung Rasulullah bingung. Tapi ketika ketemu Khadijah pasti mengatakan begini, tenang ya Nabi, tenang wahai suamiku, saya punya saudara, dia itu ahli tafsir mimpi, coba nanti tak tanyakan. Kemudian ditanyain, akhirnya ketemu jawabannya. Nah akhirnya tenang. Maka salah satu keistimewaan dari Khadijatul Kubra itu adalah seperti itu. Kemudian Khadijah itu juga menjadi wanita pertama, ya, maka disebut sebagai Ummul Mukminin, wanita pertama yang menjadi istri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri pertamanya Rasulullah itu adalah Khadijatul Kubra. Pertama kali yang mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Khadijatul Kubra. Sebelum menjadi istrinya, ia adalah seorang wanita yang memang sangat kaya raya. Pernah bekerja sama dengan Nabi Muhammad dalam menjelaskan bisnisnya di negara Syam. Sebenarnya salah satu hal yang melatar belakangi ketemunya Nabi Muhammad dengan Khadijah itu adalah proses bisnis yang dia lakukan bersama yang ada di negeri Syam. Karena amanahnya, ya kan, maka ia kemudian menikah dengan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan mahar itu luar biasa 20 unta. Oke, maka sebenarnya Khadijah ini adalah wanita yang sangat kaya raya. Loh, bagaimana tidak Khadijah menjadi pendukungnya Rasulullah? Wong Khadijah itu ketika Rasulullah mau dibunuh itu ditembak sama Khadijah. Ditembaknya bukan pakai senapan, bukan pakai panah, tapi sama hartanya. Sudah gak usah dibunuh Rasulullah, nyoh tak kasih uang, tak kasih emas 200 gram, tak kasih emas 1 kilo, pergi sana. Akhirnya kemudian orang-orang tidak jadi membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Loh, jangan dikira bahwa Rasulullah itu ketika berada di Mekah itu tenang seperti biasa, kemudian dia tidak ada gangguan sama sekali. Tidak. Nabi Muhammad sangat diganggu sekali oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka mengatakan bahwa Rasul ini, Muhammad ini adalah perusak
dari tradisi-tradisi yang sudah ada di dalam tradisi kita. Kalau kita lihat dulu itu wanita luar biasa, wanita tidak ada harganya. Maka terkenal dengan zaman yang dinamakan dengan zaman patriarki. Wanita itu berada pada posisi yang paling rendah. Kok ada wanita lewat kita perkosa, kita kita pukul, kita apa-apa. Nanti kalau wanitanya mengadu, wanitanya yang salah. Nah, jadi itulah zaman di mana zaman yang sangat luar biasa, makanya dikatakan sebagai zaman jahiliyah ya pada waktu itu. Jadi wanita itu tidak ada harganya sama sekali. Kita mau menikah berapapun terserah, menikah nggak menikah terserah. Ada perempuan kok diperkosa terserah. Maka orang zaman dulu itu sering mengubur anak perempuannya itu hidup-hidup. Jadi kalau orang melahirkan bayi perempuan itu mesti dikubur secara hidup-hidup. Karena mereka takut. Takut apa? Takut kalau besok akan hidupnya itu sengsara seperti ibunya. Maka Nabi Muhammad hadir di sana kemudian merubah hal-hal itu. Banyak sekali orang-orang yang menyerangi. Tapi Tapi Khadijah ini menjadi salah satu tameng Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad mendapatkan serangan dari siapapun. Maka Nabi Muhammad ini dikatakan sebagai apa? Siti Khadijah ini dikatakan sebagai apa? Sebagai basyariahnya Nabi. Dan ketika Nabi Muhammad meninggal, Siti Khadijah itu ketika Siti Khadijah itu meninggal, maka di situ dikatakan sebagai amul husni, tahun-tahun kesedihan. Karena apa? Khadijah sudah meninggal dunia. Nah, maka dari itu Khadijah ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam, yang melahirkan putra-putri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sahabat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata Khadijah ini adalah istri yang memang benar-benar bisa membuat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tenang dalam menjalankan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena memang umur Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu terpaut atau jaraknya itu sangat jauh. Setidaknya istri yang lebih tua dibandingkan suaminya. Maka bukan menjadi satu alasan lagi untuk orang-orang itu berdebat. Kita para remaja ini menikah berdebat antara suami dan istri, bukan. Tapi istri yang lebih tua daripada suaminya itu bisa digunakan sebagai seorang ibu, ya, yang selalu Yang selalu memberikan wawasan, ketenangan, kemudian arahan bagi suaminya, ataupun suami yang lebih tua daripada istrinya, maka dia bisa memberikan memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan jalan kepada istrinya yang lebih muda. Atau ketika mereka sama-sama umurnya tidak terpaut jauh, ya maka itu bisa menjadikan mereka sebagai teman yang selalu curhat bersama. Nah, jadi menikah atau mencari seorang istri itu, ya kalau bisa ya carilah yang seperti Khadijah, ya, cantik, kemudian kaya, nasabnya baik, akhlaknya baik, ya, karena seperti hadisnya Rasulullah mengatakan gimana, ya, tungkihul mar'atu li arba'in. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Lima liha, hartanya, jamaliha, kecantikannya, wali khasbiha, ya, dan karena nasabnya, wa lidiniha, dan karena agamanya. Fatfar bidzatiddin taribat yadak. Maka carilah cewek-cewek yang seperti itu kalau bisa, ya. Maka sebenarnya ketika kita sebelum menikah masih mencari istri atau suami, itu jangan terlalu tergesa-gesa.
Maka cinta buta itu tai kucing rasa coklat. Ya toh. Tidak memandang apa-apa. Anaknya siapa terserah, pokoknya aku cinta. Nah itu tidak boleh. Karena apa sahabat Tunisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena pernikahan itu tidak hanya 1 hari 2 hari saja. Itu akan kita jalani sampai seumur hidup kita. Maka lihatlah terlebih dahulu. Kira-kira akhlaknya baik enggak? Cocok enggak dengan kita? Kemudian bagaimana orang tuanya? Bagaimana lain-lain dan lain sebagainya. Itu perlu kita pertimbangkan dengan matang. Ingat, pertimbangan orang tua itu menjadi pertimbangan yang paling utama dalam memilih pasangan. Keluarga bahagia itu jika antara suami, istri bisa saling berkomunikasi, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, tidak saling berdebat, tidak saling beradu domba, tidak saling mematahkan pendapat, tidak. Tapi saling berkomunikasi, saling mengalah. Itu adalah salah satu hal yang paling penting bagi para remaja yang baru nikah ini. Dan bagi para bapak ibu yang sudah menikah sudah lama-lama. Nah itu bisa saling menguatkan antar satu dengan yang lainnya. Perlu meneladani memang benar-benar Sayyidah Khadijah ini yang selalu mendukung suaminya dalam berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai seorang perempuan bisa menjadi seperti Khadijah dan sebagai seorang laki-laki bisa memberikan teladan seperti Rasulullah SAW kepada istri-istri kita sekarang atau besok bagi yang akan menikah. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.